Halo guys, welcome. Selamat datang di Leong Crypto, teman-teman. Dan hari ini kita bakal membahas satu topik ya yang lagi populer banget, teman-teman ya, yaitu apalagi kalau bukan Luna. Dan hari ini juga kita bakal tahu ya, apakah kedepannya ini Luna udah bakal recover? Karena semalam setelah ditutup Binance kurang lebih 3 jam udah dibuka lagi teman-teman ya. Dan udah ada orang juga yang profit ternyata ya, dari sekian banyak yang loss ada aja yang memanfaatkan ini untuk opportunity dirinya sendiri, tapi bukan dengan artian negatif gitu ya guys ya. Artinya dia cukup berani gitu ya mengambil resiko di saat pasar lagi nggak jelas ya guys ya. Oke, jadi kita nggak pakai lama, kita langsung aja mulai teman-teman videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dulu video ini dan juga di subscribe teman-teman ya, karena hampir setiap hari gue bakal membawakan topik-topik yang menarik mengenai dunia kripto teman-teman. Alright, let's go. Kita langsung melihat ke market overview teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita melihat BTC-nya dulu ya guys ya. Nah, dari BTC ini teman-teman sekarang masih ada di level yang cukup stabil ya, lagi sideways gitu ya. Di angka sekitar 30.000 sampai 29 ribuan lah ya. Sekarang stabil di 29.500 dan kurang lebih BTC sih secara fundamental ya teman-teman ya. Ini tuh sebetulnya nggak ada yang berubah ya dari kemarin-kemarin yang pas dia lagi drop juga istilahnya ya teman-teman, di angka 36 ya. Sorry, ini gue hilangin aja VPVR-nya. Oke, nah di sini ya. Jadi pas lagi drop kemarin di angka 26.000 juga ya, 27 ribuan. Itu juga nggak ada yang berubah gitu loh. Maksudnya tetap BTC-nya begitu. Nggak ada proyek-proyek besar yang istilahnya dam, scam atau gimana, kecuali Luna kemarin ya, yang bisa dibilang diserang atau ada kecacatan dalam apa namanya sistemnya, algoritmanya ya teman-teman ya. Tapi selain itu kayaknya nggak ada yang berubah setahu gua ya kan. Dan ya inilah kondisi BTC sekarang, masih stabil teman-teman, sideways di angka 30 ribuan sekarang ya. Dan hopefully ini bakal bikin bagus terus gitu ya. Tetap sekali lagi kita masih menunggu nanti gitu ya, minggu depan keputusan dari suku bunga ya, keputusan suku bunga apakah bakal dinaikin lagi atau enggak ya. Oke. Lalu kita langsung aja membahas topik Luna teman-teman ya. Yang sekarang Luna udah pastinya lagi ngepam banget ya. Kita buka Binance saja. Nah, di sini teman-teman sekarang Luna itu harganya kalau dirupiahin udah 2,82 perak ya. 2,82 perak ini jelas jauh ya, udah jauh meningkat daripada kemarin pas ditutup itu. Setahu gua angkanya 0, sekian rupiah ya, 0, sekian rupiah. Sekarang udah 2, sekian rupiah. Ada teman gua juga udah untung sekitar berapa ya, mungkin kemarin dia bilang modal 20 juta katanya udah jadi 100 jutaan, which is sangat signifikan teman-teman ya. Ada juga di sini ntar kita bakalan lihat ya, ada yang lebih gila lagi teman-teman ya daripada temen gue itu. Dan jadi pertanyaan besarnya teman-teman, apakah bisa recovery ya, apakah Luna ini bisa recovery teman-teman dari harganya yang cuma ini. Kalau misalnya kita ukur aja ya teman-teman ya, kita balik ke sini, kita balik ke sini lagi ya. Nah, kita balik ke sini ya. Kalau diukur ya teman-teman ya, ini dari level VPVR yang rada bawah gitu ya, dari level akumulasinya ya, dari sekitar anggap di sini lah. Gua tadi beli di sini dan gua dapat untung sekitar 5%. Cukup ya. 5% kalau nggak gua take profit sekarang untung gua adalah, coba kita lihat, 40% ya. Berarti rezeki gue cuma 5% guys, nggak apa-apa ya. Dan jadi kurang lebih kayak gini lagi ngepam. Gue juga nggak tahu apakah gue akan berani ngebeli lagi apa enggak, karena gue juga agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Pastikan kalau misalnya kamu memutuskan untuk membeli, gue ngomong sekarang, siap-siap kalau misalnya ini sampai ngedam ya, karena kita nggak bakal tahu apa yang terjadi. Sekarang bisa dibilang di apa namanya, di Twitter pun lagi sangat trending ya. Ini gue coba kita refresh Twitternya, apakah masih trending sekarang Luna dan kawan-kawan. Iya, Lunanya juga masih trending teman-teman ya, masih trending banget ya. Dan ya ini dari masih sebetulnya banyak postingan-postingan memes yang kemarin-kemarin juga ya. Tapi intinya masih trending Lunanya ya kan. Dan apa sih yang nyelamatin apa namanya Luna ya? Kalau menurut gua salah satunya ini teman-teman. Ini juga yang kemarin gua sempat memutuskan kemarin malam sebelum gua tidur, gua sempat beli gitu ya. Beli dikit gitu guys. Karena ada Twitter dari si CZ ya. Semalam itu belum yang atas. Nah ini ya, di sini nih 11 jam lalu ya. Gue buat ini sekitar jam 10, berarti ini Twitter sekitar jam 12 malam kemarin ya. 12 atau jam 11 malam kemarin dia bilang, "You can mint your way out of bankruptcy all the time." Jadi nggak bisa minting itu maksudnya kayak ngeprint ya, ngeprint uang lah istilahnya gitu ya guys ya. You can mint your way bankruptcy all the time, berarti nggak bisa di minting terus-terusan, namanya yang Luna itu ya guys ya. Karena kita tahu supply-nya Luna sekarang udah nyampe 6 triliun ya, 6 triliun token. Itu amazing, gila banget guys. Dan ya, ini Twitter dari CZ, kalau menurut gue ini yang nyelamatin Luna ya. Jadi 16 jam lalu ditutup ya kan. Terus selang 3 jam ya, itu dibuka lagi gitu ya.
dibuka lagi. Jadi selang 3 jam atau 4 jam doang sudah dibuka lagi teman-teman. Dan Do Kwon pun ya ini 5 jam lalu sudah memberikan statement kalau misalnya dia bakal berusaha semaksimal mungkin, intinya ya guys ya, ini panjang proposalnya tapi intinya dia bakal berusaha semaksimal mungkin setelah dia silent kurang lebih 2 hari ya. 2 hari Twitter nggak ada kabar sama sekali, tentunya itu bikin Luna ambruk parah banget ya, yang dari sekian dolar bisa jadi 0,000 ya, yang udah lebih parah satuannya dari Shiba Inu ya teman-teman ya. Dan ya itulah yang terjadi. Sekali lagi Do Kwon dan CZ ini kalau menurut gue cukup membantu lah ya, cukup membantu ya kan, karena dia yang punya Binance juga teman-teman, jadi dia yang bertanggung jawab ya kan. Dan ya kita lihat supply-nya ya, supply token Luna sekarang ini bagusnya ya teman-teman, untungnya sekarang sudah tidak meningkat teman-teman, jadi supply tokennya sudah dihentikan, jadi dia udah nggak bisa istilahnya minting lagi gitu ya, atau mencetak Luna lagi gitu. Jadi circulating supply-nya dibiarkan mencapai 6,5 triliun, udah nggak nambah lagi teman-teman. Ini padahal ini setahu gua real time ya, ini gua refresh pun harusnya nggak nambah ya, betul sekali nggak nambah ya teman-teman. Supply-nya tetap 6,5 triliun ya, udah segitu doang teman-teman ya. Oke. Dan apa yang dilakukan sama Do Kwon ya, intinya adalah dia bakal berusaha untuk membagi teman-teman ya, membagi. Ini dia udah bilang, ini proposalnya teman-teman ya, ini panjang sebetulnya, cuma singkatnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi 40% tokennya itu bakal dikasih kepada Luna holder yang sebelum pegging, termasuk gua berarti ya, bakalan dapat. Sekali lagi kemarin sorry, gua ada salah ngomong, gua bilang gua loss ratusan juta dolar, enggak ya, enggak, gua enggak punya uang sebanyak itu. Gua habis gua pajak ya. Gua habis loss ratusan juta ya teman-teman ya, lumayan ya. Tenang teman-teman, gua bayar pajak kok ya. Oke, dan ini juga apa namanya, UST holder ya, UST holder ini dibagikan ya, jadi sebelum upgrade. Dan ini jujur gua nggak ngerti ya, kayak how gitu loh, how gua nggak ngerti proposal ini dia tuh gimana cara membagikannya gitu, karena kan walletnya tuh ada banyak banget ya teman-teman ya. Kayak gua misalnya gua pegang berapa ratus Luna, itu gimana caranya gua tuh dapat proporsinya tuh gimana gitu, apakah gua dapat uang kayak apa sih, kalau misalnya kayak perusahaan udah di-cut tuh, apakah gua dapat pesangon gitu, gak ngerti gua nggak ngerti sistemnya jujur aja. Cuma yang pasti katanya ini adalah yang bikin kayak apa, perbaikan lah istilahnya, perbaikan yang dia lakukan gitu ya terhadap tokennya Luna ya. Jadi mungkin yang kemarin asetnya banyak, yang asetnya tuh habis gara-gara harganya turun, itu mungkin bakal dibagi kayak ya berapa persennya lah mungkin ya, gue juga kurang gitu paham ya yang pasti. Dan yap, itu kurang lebih rencananya dari si Luna ya. Dan kita bakalan beralih teman-teman ke satu orang yang kalau menurut gue luar biasa ya. Dia modal 9 juta ya guys ya. Modal 9 juta ya. Ini Kobe Elvin ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tahu ya Kobe Elvin. Dia modal 9 jutaan jadi setengah miliar guys. Gue kayak, dan ini by the way semalam ya. Kalau ngikutin harga semalam tuh kalau nggak salah harga peaknya tuh 2 ya. Mungkin pas dia screenshot ini 2 ya. 2 rupiah. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat harganya sudah di 3 rupiah. Artinya bukan setengah miliar lagi tapi hampir 700 jutaan. Which is amazing. Ya sangat amazing. Sangat berani, menurut gue sangat berani Kobe Elvin. Kenapa berani? Ya ini mungkin sedikit pelajaran psikologi teman-teman buat kita semua ya. Jadi beda ya, beda antara Kobe Elvin ini sama kita ya, kalangan rakyat jelata kayak kita ya. Jadi kalau misalnya Kobe Elvin ini mungkin dia menganggap 9 juta ya itu nothing guys ya. Dia bilang di sini dia 9 juta teman-teman ya. Nah mungkin kalau misalnya dia 9 juta tuh udah kayak ngerasa beli botol aqua gitu, beli satu aqua gitu. Jadi nothing gitu ya. Nah sedangkan kalau kita jangan-jangan 9 juta ini gaji 1 atau 2 bulan gitu loh guys. Jadi signifikan ya. Jadi beda ya teman-teman ya. Kalau Kobe Elvin ini kan kita nggak tahu asetnya berapa, penghasilannya berapa per bulan, we don't know gitu. Nah kalau misalnya kita, anggaplah kita misalnya beli, kayak misalnya deh kita aqua gitu ya. Kita kehilangan 1 botol aqua nih, kita nggak bakal ngerasa apa-apa guys. Ya kan? Tapi mungkin juga sama dengan Kobe Elvin, kalau misalnya dia kehilangan 9 atau 10 jutanya, dia nggak bakal ngerasa apa-apa gitu. Itu nothing gitu buat dia. Nah makanya gue bilang kita jangan bandingin diri kita dengan Belvin yang tahu-tahu bisa mendapatkan setengah miliar dari sini, karena kita juga nggak tahu teman-teman ya. Gue pribadi pun kemarin gue dapat berapa ya? Gue dapat sekitar 2 jutaan doang guys. 2 jutaan, dan itu ya maksud gue mungkin sebagian orang 2 juta doang kapten gitu kan. Tapi kayak 2 jutaan menurut gue lumayan gitu ya. Ya by the way kenapa gue manggil diri gue kapten, karena gue ini ya, channel gue satu lagi namanya Kapten Leong ya. Ini namanya Leong Crypto ya. Mungkin buat gue 2 juta ya signifikan guys, lumayan. Itu buat makanan gue sebulan ya, 2 juta tuh guys. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan bandingin sama orang-orang, jangan tergiur lebih tepatnya.
jangan terlalu tergiur. Dan ini juga ada orang teman-teman kita di Facebook ya, ada Mas Riki di sini. Dia bilang Bang Riki ini udah pump 700% ya. Selamat kalau misalnya Mas Riki semalam sempat ini ya, apa namanya, PP-nya Dokwon nggak tuh, anjir gue baru sadar. Ya. Ya, ya selamat buat Bang Riki ya kalau semalam Bang Riki sempat nyerok ya teman-teman ya. Oke. Dan kita menuju ke pembahasan terakhir teman-teman. Apakah Luna ini bisa recover? Apakah saat yang tepat untuk sekarang beli? Sekali lagi sebetulnya terserah buat teman-teman ya. Sekarang harganya tuh fluktuatif di angka 2 sampai 3 rupiah yang pasti ya. Silakan putuskan sendiri. Kalau gue pribadi sih nggak terlalu berani ya untuk mengambil risiko. Kalau gue ngebeli pun paling mungkin di angka ratusan ribu, nggak sampai jutaan. Gue nggak berani teman-teman ya, jujur aja. Kalau hilang uang 100-200 ribu gue masih kayak ya udahlah gitu, anggap aja kena tilang gitu kan. Tapi kalau misalnya apa namanya sampai jutaan, gue nggak berani guys ya, nggak berani, gue jujur nggak berani. Oke. Dan ya kita balik lagi ke sini ya. Ini ada artikel, apakah Luna itu bisa recover? Ya, apakah Luna bisa recover? Nah ini bahkan teman-teman ya, bahkan ya, jangan kayak orang-orang kayak kamu kayak saya ya, yang bukan analis gitu ya, bukan analis pro gitu ya. Ini bahkan analis aja nggak bisa menentukan apakah Luna itu bisa recover teman-teman ya. Jadi benar-benar di state yang nggak tahu, sama sekali nggak tahu ya. Karena Dokwon ini teman-teman ya, sang CEO-nya atau ya pendiri Luna lah istilahnya ya. Ini sekarang Dokwon itu sudah nggak di rumahnya. Ya teman-teman, ini satu fakta yang menarik. Lalu istrinya Dokwon ya itu minta perlindungan polisi teman-teman ya. Karena sekali lagi kalau misalnya tokoh atau yang orang utama di koin itu sudah nggak ada guys ya. Ini gue jujur aja gue nggak tahu nasibnya koin tuh gimana guys. Karena pernah ada satu satu dokumenter ya, film dokumenter itu di Netflix namanya Crypto King ya. Ini Crypto King atau Trust No One Hunt for the Crypto King ya. Ini bisa dicari buat yang ada Netflix ya kan. Dia tuh meninggal guys. Ini ceritanya pendiri koin, dia punya apa namanya exchange ya, kayak semacam Binance gitu ya. Dia punya semacam kayak Binance, dia yang ya orang-orang frontman ya gitu kan istilahnya. Lalu dia jalan-jalan ke luar negeri dan fast forward dia meninggal di India guys ya, meninggal di India. Dan katanya websitenya itu passwordnya cuma dia yang tahu guys, di laptopnya dia ya kan, dan passwordnya cuma dia yang tahu, nggak ada yang tahu yang lain. Intinya dia meninggal dan aset semua orang di dalam exchange tersebut hilang. Jadi kamu bayangin kalau kamu punya uang di dalam Indodax, di dalam toko kripto gitu kan, di Pintu, di Binance, itu hilang gitu. Semengerikan itu teman-teman. Jadi ya itu tadi ya, sekali lagi ini gue nggak bilang Dokwon nanti meninggal atau enggak ya, amit-amit gitu ya. Gue masih berharap ya teman-teman kalau misalnya kemarin sempat rugi, kalau mau nyerok ya silahkan dipertimbangkan sendiri. Cuma ya itu tadi, inilah resiko di dunia kripto teman-teman ya. Jadi no one know anything ya, sekali lagi dunia kripto itu sangat menyeramkan teman-teman ya. Alright ya, jadi kurang lebih hari ini segitu aja teman-teman ya kontennya dari gue Leong Crypto teman-teman. Diharapkan semuanya sekali lagi yang psikologisnya terganggu weekend teman-teman ya kalau misalnya masih ada uang sedikit ya jalan-jalan lah sama keluarganya, jalan-jalan sama orang terdekat, jangan malu untuk sharing. Banyak dari kita, kamu dan saya baru ngalamin pertama kali. Semoga kedepannya kita semua lebih baik. Ingat Senin masih kerja lagi, kita ngulik lagi hari Senin ya teman-teman ya. Jadi sekian dulu kontennya dari Leong Crypto. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalin like dan juga subscribe teman-teman. See you in the next video. Bye bye.